Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar PAI, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang persiapan penilaian harian PAI bab keempat tentang sholat fardu atau tata cara sholat fardu. Nah, ini nanti Bu Tasnim akan memberikan soal latihan. Silahkan nanti dipelajari jenis-jenis soal ini. Bisa kalian cari jawabannya di buku paket maupun di modul hibrida. Kalian nanti silahkan sambil buka buku ya, walaupun nanti ini ibu bahas antara soal dan jawabannya, langsung ibu bahas. Oke, langsung saja latihan soalnya. Yang pertama, sholat artinya, ketika ada soal sholat artinya, pakai artinya, itu adalah artinya berdoa. Sholat itu artinya berdoa. Nah, bedakan dengan soal yang kedua. Kalau sholat adalah, berarti ini pengertian secara lebih luas ya. Nah, sholat itu adalah ibadah yang ada ketentuannya, yang itu dicontohkan oleh Nabi, sudah ada ketentuan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, yang itu dimulai atau diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam hanya sholat ya, karena nanti puasa itu ada pengertian tersendiri, zakat juga ada pengertiannya tersendiri, haji juga ada pengertiannya tersendiri. Jadi setiap nama-nama ibadah itu ada pengertiannya sendiri. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Sholat yang wajib dikerjakan itu disebut dengan sholat fardu, karena sholat itu ada dua jenis, ada yang fardu, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib itu disebut dengan sholat fardu. Lanjut soal keempat. Apabila mengerjakan sholat fardu itu akan mendapat pahala, dan apabila meninggalkan sholat fardu maka akan mendapatkan titik-titik. Maka jawabannya adalah dosa. Akan mendapatkan dosa ya kalau meninggalkan. Nah, ini pengertian dari wajib, dari fardu atau wajib itu. Jadi jika kita menjalankan perintah Allah tersebut akan mendapatkan pahala, dan ketika kita tidak menjalankan perintah Allah tersebut atau ibadah tersebut, kita meninggalkannya, maka akan mendapatkan dosa. Itu kalau hukumnya wajib ya. Oke, lanjut ke soal yang kelima. Sholat fardu yang jumlah rakaatnya ada 2, yaitu sholat subuh. Paling sedikit ya ini ya. Soal yang keenam yaitu sholat fardu yang jumlah rakaatnya ganjil adalah titik-titik. Ganjil itu yang tidak habis dibagi 2. Kalau 2 kan habis ya dibagi. Kalau yang 4, rakaatnya yang 4 juga habis ketika di 2. Nah, yang habis dibagi 2 itu genap. Kalau yang ganjil itu yang tidak habis dibagi 2. Misalnya contohnya 1 rakaat atau 3 rakaat. 3 itu kan kalau dibagi 2
masih sisa satu, jadi tidak habis. Berarti sholat wajib, kalau sholat fardu itu 5 waktu ya, jadi yang 5 waktu tersebut ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah itu yang jumlah rokaatnya ganjil yang tidak habis dibagi 2 itu adalah maghrib, karena maghrib itu rokaatnya ada 3 tidak bisa dibagi, tidak habis dibagi 2. Sudah paham? Oke, lanjut ke soal nomor 7. Amalan ibadah yang pertama kali ditanyakan atau dihisab itu dihitung ya amalannya, itu adalah ibadah sholat. Ke soal berikutnya, gerakan sholat setelah ruku adalah ketika kita ruku. Nah, setelah ruku itu kita ngapain? Nah, gerakan setelah ruku itu adalah i'tidal, yang bangkit dari ruku, yang kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Nah, itu namanya gerakan i'tidal. Oke, lanjut. Sami Allahu liman hamidah adalah bacaan tasmi. Itu disebut dengan bacaan tasmi. Nah, bacaan ketika i'tidal. Soal yang berikutnya adalah sholat yang dikerjakan setelah matahari terbenam adalah sholat. Diingat-ingat, matahari terbenam itu di arah barat, ya namanya terbenam, itu berarti sore hari ya, habis dari siang menuju ke malam. Mataharinya tenggelam, berarti pindah ke malam, itu di petang hari ya, berarti sholat maghrib. Oke, lanjut. Yang keempat, tata cara sholat yang benar adalah mencontoh sholatnya Nabi Muhammad. Kita lanjut. Yang kelima, ya soal berikutnya itu sholat yang jumlah rokaatnya ada 4. Berarti ini genap ya, 4 bisa dibagi 2, habis dibagi 2. Yang jumlah rokaatnya 4. Ada sholat duhur, ada sholat asar, dan ada sholat isya. Oke, lanjut. Soal yang berikutnya yaitu bangkit dari ruku disebut dengan, coba kita bayangkan ketika kita ruku, terus kemudian bangkit dari ruku atau bangun dari ruku. Nah, gerakan itu disebut dengan i'tidal, seperti tadi ya, gerakan setelah ruku. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu ada dalam surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan ada kata wal mungkar, berarti perbuatan keji dan mungkar. Oke, lanjut. Nomor 8, ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam disebut dengan, ingat ya, takbiratul ihram mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan diakhiri dengan salam yang tengok kanan tengok kiri, berarti ibadah apa? Ya, betul sekali, ibadah sholat. Lanjut ke soal berikutnya. Nabi Muhammad menerima perintah sholat itu pada saat peristiwa apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Dalam sehari semalam kita mengerjakan sholat sebanyak berapa kali?
yang sholat fardu sebanyak 5 kali. Ya, soal berikutnya, sholat asar dilaksanakan setelah sholat apa? Oke, sholat asar dilaksanakan setelah sholat zuhur. Lanjut, semua bacaan dan gerakan harus dilakukan dengan urut. Nah, ini merupakan pengertian dari apa? Bacaan dan gerakan harus dilakukan secara urut. Runtut ya, dari awal sampai akhir, tidak boleh terlewatkan maupun diubah-ubah, dilompati atau diganti, dibolak-balik, itu tidak boleh. Harus dilakukan dengan urut. Itu pengertian dari tertib. Termasuk rukun ya, tertib itu dalam sholat. Oke, lanjut soal berikutnya. Ketika duduk tasyahud akhir, kita membaca apa saja? Yang at-tahiyyatu lillah wassalawatu watthayyibah. Itu adalah bacaan tasyahud ya. Jadi yang pertama, ketika tasyahud akhir kita membaca bacaan tasyahud dari at-tahiyyatu lillah sampai syahadat. Terus kemudian yang kedua kita membaca sholawat Nabi. Jadi ketika duduk tasyahud akhir, selain membaca bacaan tasyahud, juga membaca sholawat Nabi yang diawali dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Nah, itu sholawat Nabi sampai innaka hamidum majid. Itu dinamakan sholawat Nabi. Nah, ketika duduk tasyahud akhir, selain bacaan tasyahud dan sholawat Nabi, kita juga membaca doa perlindungan, doa mohon perlindungan yang punya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min adzabil qabri, dan seterusnya sampai wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, seperti itu ya. Jadi jawaban nomor 4 itu ketika duduk tasyahud akhir kita membaca yang pertama bacaan tasyahud, yang kedua adalah membaca sholawat Nabi, yang ketiga adalah membaca doa perlindungan. Oke, lanjut ke nomor 5. Gerakan memalingkan wajah ke kanan, kemudian ke kiri, sampai pipi terlihat pas ketika tengok kanan, pipi sebelah kanan terlihat dari belakang. Tengok kiri, pipi sebelah kiri terlihat dari belakang. Itu disebut dengan gerakan salam. Oke, soal yang berikutnya itu duduk tasyahud akhir disebut juga dengan duduk at-tahiyat akhir, atau disebut juga dengan duduk tawaruk. Ya, duduk tawaruk itu akhir ya, ada kesalahan tulis. Jadi duduk tasyahud akhir disebut juga dengan duduk at-tahiyat akhir, atau disebut juga dengan duduk tawaruk. Lanjut nomor 7. Duduk di antara dua sujud disebut juga dengan duduk iftirashi. Lanjut soal yang ke-8. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, itu adalah bacaan doa mohon perlindungan. Nah, itu dibaca ketika apa? Ya, jawabannya adalah ketika duduk tasyahud akhir atau ketika duduk at-tahiyat akhir atau ketika duduk tawaruk.
itu ya. Karena doa mohon perlindungan ini khusus dibaca ketika duduk tasyahud akhir. Kalau duduk tasyahud awal cukup hanya sampai sholawat Nabi, dari bacaan tasyahud dan sholawat Nabi. Oke, itu ya. Lanjut ke soal ke-9. Surat yang dibaca di setiap rakaat sholat adalah surat Al-Fatihah. Oke, soal nomor 10. Bunyi bacaan ta'min adalah bunyinya amin. Nah, bacaan ta'min seperti itu ya. Itu setelah baca Al-Fatihah, maka kita akan membaca ta'min. Amin. Lanjut ke soalnya. Ketika duduk di antara dua sujud, kita membaca ketika duduk di antara dua sujud. Ya, betul. Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Lanjut soal berikutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Itu dibaca ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir. Nah, bacaan tersebut disebut dengan apa tadi? Sudah kita bahas. Ya, disebut dengan bacaan sholawat Nabi. Lanjut soal yang berikutnya. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Dibaca ketika ini ada dua kali dibacanya ya. Ya, ketika apa dan apa? Ya, betul, ketika ruku dan sujud. Lanjut soal yang keempat. Saat duduk di antara dua sujud, kita membaca apa? Tadi sudah ya. Ketika duduk di antara dua sujud, kita membaca, atau ketika duduk iftirosi, kita membaca Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Oke, lanjut. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Nah, bacaan tersebut dibaca ketika apa? Coba diingat-ingat. Nah, ketika kita setelah rukuk, kita bangkit dari rukuk, berdiri dari rukuk, membaca ini. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Nah, ini dibaca ketika i'tidal. Oke, diingat-ingat ya, ketika i'tidal. Ya. Kata Sami Allahu liman hamidah, bacaan itu disebut dengan tasmi. Sami Allahu liman hamidah itu bacaan itu disebut dengan bacaan tasmi. Oke, lanjut soal yang ke-6. Sebelum membaca Al-Fatihah, kita membaca apa? Al-Fatihah itu dari bismillah ya. Berarti sebelum itu kita membaca apa? Coba diingat-ingat ketika sholat, atau buka dulu di buku paketnya. Sebelum membaca Al-Fatihah, kita membaca, ya betul, membaca ta'awudz. Ta'awudz itu bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu dibacanya dengan sir ya, dengan pelan, atau
hanya kita yang tahu atau yang dengar. Oke, lanjut soal yang ketujuh. Doa iftitah dibaca hanya sekali dalam setiap sholat, yaitu di rokaat. Ingat, doa iftitah adalah doa pembuka atau yang kita kenal dengan istilah tawajuh. Itu ada di rokaat ke 1 atau rokaat pertama saja. Jadi setiap sholat hanya sekali dibacanya, yaitu di awal sholat di rokaat pertama setelah takbiratul ihram. Kita lanjut soal yang ke-8. Surat atau ayat pilihan itu dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah. Nah, itu kita baca pada rokaat keberapa? Coba diingat-ingat atau buka buku paketmu, cari jawabannya. Jadi setelah membaca surat Al-Fatihah, setelah kita baca amin atau ta'min tadi, kita akan membaca surat atau ayat ya yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu yang kita baca surat-surat itu ada di rokaat keberapa saja? Oke, jawabannya adalah rokaat pertama dan rokaat kedua. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan bacaan apa? Yang Allahumma ba'id baini sampai bil ma'i wassalji wal barad, itu disebut bacaan, ya betul, doa iftitah atau tawajuh atau doa pembuka. Tapi yang kita kenal adalah doa iftitah ya. Oke, soal yang berikutnya itu mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan bahu disebut dengan gerakan apa? Ini biasanya ketika ngangkat ini Allahu Akbar. Nah, ini disebut dengan takbiratul ihram. Ingat ya, takbir itu dalam sholat ada 2, yaitu takbiratul ihram dan takbir intikal. Perbedaannya adalah ketika takbiratul ihram itu dilaksanakan hanya sekali untuk memulai sholat, mengawali sholat, gerakan pertama dalam sholat. Nah, kalau takbir intikal itu adalah takbir perpindahan. Jadi kayak bacaan Allahu Akbar. Nah, itu ketika perpindahan gerakan sholat kan biasanya pakai Allahu Akbar. Nah, ada takbirnya kan ya. Nah, itu namanya takbir intikal, takbir perpindahan. Kalau yang mengawali sholat atau yang pertama dilakukan ketika sholat atau takbir yang untuk memulai sholat itu namanya takbiratul ihram. Oke, lanjut soal yang ketiga, yaitu ketika sholat kita berdiri tegak menghadap kiblat, pandangan ke tempat sujud. Nah, kalau berdiri tegaknya itu badan kita menghadap kiblat, tapi pandangan kita ke tempat sujud. Nah, kiblat umat Islam ketika sholat itu mana sih? Ya betul, Ka'bah. Nah, kiblat kita adalah Ka'bah. Kalau dulu sebelum pas Nabi Muhammad membangun masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad itu, kiblatnya menghadap Masjidil Aqsa ya. Nah, tapi terus kemudian ada perintah untuk mengubah kiblat menjadi ke Masjidil Haram,
atau ke Ka'bah, sehingga masjid yang dibangun Nabi tadi, yang pertama dibangun Nabi tadi, itu masjid, jadi masjidnya itu mempunyai dua kiblat ya, tapi kiblat yang satunya sudah tidak terpakai, yang ke Masjidil Aqsa sudah tidak terpakai. Itu dulu sebelum ada perpindahan arah kiblat ke Masjidil Haram. Nah, masjid tersebut kita kenal dengan Masjid Kiblatain atau Masjid dua kiblat. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya yaitu saat kita takbiratul ihram, saat kita takbiratul ihram, kita membaca apa yang kita baca ketika takbiratul ihram, ketika mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan telinga. Yang kita baca adalah Allahu Akbar. Ya, lanjut soal yang kelima. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, yang artinya dan dirikanlah titik-titik, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, ketika ada soal seperti itu, kalian diminta untuk mengisi titik-titik atau melengkapi arti dari bacaan, dari arti dari sebuah ayat. Nah, itu berarti kalian diminta untuk menghafalkan ayat tersebut beserta artinya. Kalau yang di soal ini sudah ibu garis bawahi ya, ada waqimus sholata. Nah, kata sholata sudah bisa ditebak ya, itu sholat. Maka artinya waqimus itu kan dan ya, aqimus dirikanlah, sholata berarti sholat, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, wa'atuz zakata dan tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi wasta'inu bis-sabri was-shalah, yang artinya dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan was-shalah. Ada kata sholah. Nah, tadi ada kata sholata, nah sholah. Sholah itu artinya juga sholat. Jadi isian dari titik-titik tersebut, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Nah, jadi kita kalau mau minta pertolongan sama Allah itu dengan sabar dan sholat. Insya Allah dengan sabar dan sholat itu pertolongan Allah akan turun. Oke, lanjut soal yang ke-7. Urutkan gerakan sholat dari awal sampai akhir. Ya, kalau gerakan yang awalan itu takbiratul ihram ya. Tapi untuk persiapannya, karena pengertian sholat itu kan dimulai dengan takbiratul ihram, berarti gerakan pertama adalah takbiratul ihram. Tapi untuk persiapan sebelum memulai sholat dengan takbiratul ihram tadi, kita gerakannya adalah berdiri tegak. Ini bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri, misalnya habis kecelakaan, misalnya habis kecelakaan atau apa yang itu tidak kuat berdiri, yang atau baru sakit, nah, bisa kita laksanakan dengan duduk. Ketika tidak mampu duduk, maka bisa kita laksanakan sholat itu dengan berbaring. Nah, itu namanya rukhsah, keringanan ya, keringan dari Allah. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Jadi itu tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, karena dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring pun bisa. Ada tuntunannya tersendiri. Itu ya. Jadi ketika ada pertanyaan urutkan gerakan sholat dari awal sampai akhir, berarti kalau gerakan sholat, yaitu yang pertama adalah takbiratul ihram. Terus yang kedua
kalau gerakan ya, bukan bacaan, yaitu rukuk, terus kemudian i'tidal, terus kemudian sujud yang pertama, terus kemudian duduk di antara dua sujud, terus kemudian sujud kembali yang kedua kalinya. Nah, terus kemudian kalau rakaat berikutnya yaitu berdiri kembali. Nah, ini ketika berdiri kembali seperti tadi ya, ada takbir, terus kemudian ada rukuk, ada sujud. Nah, kembali lagi untuk menambah rakaat. Gerakan dan bacaannya sama. Seperti itu. Terus kemudian ketika rakaat yang kedua itu ada tasyahud awal. Terus kalau rakaatnya jumlahnya ada 3 atau 4, itu ada tasyahud akhir. Tapi kalau jumlah rakaatnya 2, itu tidak ada tasyahud awal, yang ada adalah hanya tasyahud akhir. Jadi langsung tasyahud akhir. Coba kalian lihat di pembelajaran sebelumnya, yaitu ada di video pembelajaran sholat. Silakan kalian buka lagi videonya, kalian pelajari itu videonya. Insya Allah di situ ada keterangannya. Nah, ketika setelah duduk tasyahud akhir, yang terakhir itu salam. Gerakan yang terakhir itu adalah salam. Oke, untuk gerakan sholat ini harus dilakukan dengan tumakninah ya. Harus dilakukan dengan tumakninah, yaitu ketika rukuk itu harus dilaksanakan dengan tumakninah, ketika i'tidal pun harus dengan tumakninah, ketika sujud pun harus juga dengan tumakninah, ketika duduk di antara dua sujud atau duduk iftirosi itu pun dengan tumakninah. Jadi semuanya gerakan sholat itu harus kita lakukan dengan tumakninah. Apa sih tumakninah itu? Tumakninah itu dilakukan dengan tenang dan sempurna. Jadi sampai sempurna ya. Kalau rukuk, gerakan rukuk yang paling sempurna kayak apa, silakan dilakukan seperti itu, dan dilakukan dengan tenang. Sama halnya gerakan yang lain, itu nanti insya Allah akan terdapat manfaat yang banyak sekali ketika kita melakukan gerakan sholat itu dengan tumakninah. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sholat fardu yang dikerjakan berjamaah pahalanya ada 27 derajat. Soal yang berikutnya, sholat sehari semalam kita laksanakan sebanyak 5 waktu. Nah, bedakan kalau yang ditanyakan rokaat, sholat sehari semalam itu ada berapa rokaat, berarti ada 17 rokaat. Tapi kalau yang ditanyakan berapa waktu sholat sehari semalam, itu kita melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi kalau yang ditanyakan ada berapa jumlah rokaat ketika sholat sehari semalam, berarti ada 17 rokaat. Ini yang untuk sholat fardu ya. Kalau sholat sunat tambahan berarti lebih banyak dari 17 rokaat. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sholat merupakan ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Jelas. Soal yang keempat. Sejak terbit fajar sampai terbit matahari sekitar jam 4 pagi sampai jam 6 pagi adalah waktu sholat subuh. Biasanya
sampai setengah 6 ya, nggak sampai jam 6. Itu hanya kurang lebihnya. Oke, lanjut soal yang kelima. Sejak matahari tergelincir ke arah barat sampai bayang-bayang benda sama panjang kurang lebih pukul 12 siang sampai pukul 15 atau 3 sore adalah waktu sholat zuhur. Jadi yang jam 4 sampai jam 6 subuh ya. Terus kalau ini yang jam 12 sampai jam 15 atau 3 sore adalah zuhur. Sebentar. Tadi yang soal keempat adalah sholat subuh. Nah, soal yang kelima adalah sholat zuhur. Oke, lanjut ke soal yang keenam. Sejak bayang-bayang benda sama panjang sampai terbenam matahari, kurang lebihnya pukul 15 sampai pukul 18 adalah waktu sholat asar. Ingat ya, bayang-bayang benda sama panjang, jadi tingginya sama panjang sampai terbenam matahari. Kalau kalian bingung dengan kata-kata matahari tergelincir ke arah barat atau bayang-bayang benda sama panjang, itu dilihat waktunya. Atau kalian bayangkan saja, oh benda sama panjang, berarti ketika bendanya 1 meter berarti bayangannya harus 1 meter. Ketika sama panjang, ketika ada bayangan kan berarti sudah mataharinya sudah agak condongan ya, condong di barat maupun condong di timur, bukan di atas kepala kita. Kalau di atas kepala kita malah tidak ada bayangannya, atau hanya sedikit bayangannya, kecil ya, pendek. Tapi ketika bayangannya sama panjang berarti itu sudah mataharinya sudah condong ke arah barat atau dari arah timur yang pagi-pagi. Biasanya kalau sama panjang itu di sore hari. Oke, sampai ada kata matahari terbenam atau terbenamnya matahari, berarti mataharinya sudah, bahasa Jawa itu angslup, sudah terbenam. Nah itu jelas ya, itu sholat asyar, karena akhirnya adalah matahari terbenam, tanda berakhirnya. Oke, lanjut ke soal ke-7. Sejak terbenam matahari sampai hilang mega merah. Mega merah itu yang ada di langit di ufuk sebelah barat ya, kemerah-merahan jingga itu. Jadi matahari ini sudah terbenam, terus mega merah hilang, sudah mulai gelap, kurang lebihnya pukul 6 sampai pukul 7 malam atau pukul 18 sampai pukul 19 malam. Itu adalah waktu sholat maghrib. Lanjut ke 8. Sejak hilangnya mega merah sampai terbit fajar. Fajar itu cahaya yang ada di ufuk timur. Terlihat cahaya ya, semburat cahaya. Dan kurang lebih pukul 19 atau pukul 7 malam sampai pukul 4 pagi itu adalah waktu sholat isya. Oke, itu ya pembelajaran hari ini. Kita membahas tentang soal-soal yang kemungkinan ditanyakan di bab keempat atau di sholat fardu. Silakan kalian pelajari kembali. Selain mendengarkan video, menyimak video ini, kalian juga membaca. Biasakan, budayakan membaca. Silakan baca bab 4 tentang sholat fardu atau tata cara sholat fardu. Itu ya. Oke, selamat belajar anak-anak. Nah, kerjakan soal-soal latihan yang ada di Google Form setelah video ini. Ibu akan sertakan soal tersebut. Oke,
Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan berdoa ya. Wahid isnain salasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu dari Bu Tasnim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.